مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Beberapa hadis yang telah kita baca pada sore hari ini daripada Sahih Al-Bukhari. Beberapa hadis yang menjelaskan daripada mengenai syama'il, beberapa keutamaan-keutamaan atau keistimewaan postur dan juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Nah, ini sabda Nabi ini, Nabi pernah menyebutkan beberapa namanya beliau. Nabi beliau mengatakan, saya ini punya 5 nama. Li khamsatu asma. Nah, ya, saya ini punya 5 nama, kata Nabi. Sesuatu itu kalau namanya banyak, itu likathratil khisal. Nah, sesuatu itu kalau namanya banyak karena memiliki banyak keistimewaan. Karena Nabi SAW itu banyak keistimewaannya, maka banyak julukannya atau banyak namanya. Nabi katakan, saya punya 5 nama. Ana Muhammad. Yang pertama, saya adalah Muhammad, kata Nabi. Nah, ya, ini yang pertama, Muhammad. Apa arti Muhammad? Orang yang banyak dipuji. Nah, ya, orang yang banyak dipuji. Kalau Mahmud itu orang yang dipuji. Tapi kalau Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Nah, ini likathrah, bermakna banyak. Ya, qata'a itu artinya adalah memotong. Tapi kalau qata'a yuqatti'u taqti'an, itu artinya apa? Nah, memotong-motong. La hamada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Nah, Nabi katakan, saya ini adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya juga Ahmad. Yang kedua kata Nabi. Wa anal mahi, dan saya juga al-mahi. Nama Nabi yang ketiga ini, al-mahi. Al-mahi itu artinya orang yang menghapus. Ya, orang yang menghapus. Alladzi yamhullahu bihal kufra, yang mana Allah Ta'ala ini menghapus kekufuran dengan lewat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus atau beliau dilahirkan ke muka bumi, itu bumi dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan gelap dengan gelapnya kekufuran. Tapi ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menghapus kekufuran itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau namanya adalah Al-Mahi, orang yang menghapus. Maknanya orang yang menghapus kekufuran. Allah menghilangkan kekufuran lewat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anal hasyir. Kemudian yang keempat, Nabi katakan, saya juga al-hasyir. Nama Nabi yang keempat ini, al-hasyir. Apa itu al-hasyir? Al-hasyir itu adalah orang yang menggiring, atau juga bisa diartikan orang yang mengumpulkan. Nah, itu al-hasyir itu. Nah, kenapa kok Nabi dikatakan al-hasyir? Alladzi yuhsyarun nas ala qadami. Yang mana kelak para manusia itu akan digiring sama Allah Ta'ala, akan dikumpulkan sama Allah Ta'ala ala qadami, ada di bawah telapak kakiku. Ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Nah, ya, saya ini adalah pemimpin anak cucu Adam semuanya, wala fakhr. Dan ini bukan ucapan sombong, kata Nabi. Memang kenyataannya seperti itu. Ya, Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya semuanya itu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Ya, Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya semuanya itu, kata Nabi, ada di bawah panjiku kelak di hari kiamat. Makanya nama Nabi itu al-hasyir. Apa maknanya al-hasyir? Para manusia kelak akan dikumpulkan ada di bawah komando kepemimpinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama Nabi yang keempat. Nah, ya. Wa anal aqib. Nah, kemudian yang kelima, Nabi katakan, saya adalah al-aqib. Al-aqib ini juga bisa diartikan al-khatim, orang yang menutup. Ya, li'annahu jaa'a aqibal anbiya falaysa ba'dahu nabi.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau diutus atau beliau dilahirkan ke muka bumi akibal anbiya, setelah semua para nabi, maknanya nabi yang terakhir. Walaisa ba'dahu nabi, dan tidak ada seorang pun nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Aqib juga bisa bermakna al-khatim, penutup. Nah, ini 5 nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebutkan di dalam hadis ini. Nah, nama nabi itu banyak. Di dalam Al-Quran banyak kali Allah manggil Rasulullah dengan sebutannya, dengan namanya Thaha, Yasin, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Banyak kali, banyak julukan Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad SAW dengan julukannya. Nah, tapi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 5 nama daripada namanya Nabi SAW: Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. 5 nama. Dikatakan seperti itu. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah meriwayatkan suatu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisy wa la'nahum." Nabi pernah suatu saat berkata kepada para sahabatnya, "Tidaklah kalian heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya atau memalingkan saya, menyelamatkan saya daripada cacian orang-orang Quraisy dan juga laknatnya orang-orang Quraisy. Yashtimuna mudhammama wa yal'anuna mudhammama." Mereka orang-orang Quraisy menganggap yang mereka caci adalah orang yang hina, orang yang tercela. Mereka orang-orang Quraisy menganggap yang mereka laknat adalah orang-orang yang hina. Wa ana Muhammad. Nah, sedangkan saya ini adalah Muhammad. Artinya apa tadi? Orang yang terpuji, orang yang banyak dipuji. Nabi pernah bilang sama sahabatnya, apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Ta'ala itu menyelamatkan saya dari cacian orang-orang Quraisy, laknatnya orang-orang Quraisy. Mereka orang-orang Quraisy menyangka yang mereka laknat adalah orang yang tercelah. Mereka menyangka orang yang mereka caci adalah orang yang tercelah. Padahal saya ini adalah Muhammad, orang yang dipuji, orang yang banyak dipuji saya ini. Nah, jadi nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu ini adalah pujian untuk Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu sendiri itu maknanya sudah apa ini? Pujian. Ini adalah nama yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat mengatakan melalui ilham daripada Allah Ta'ala, Allah ilhamkan kepada kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib di hari ke-7 kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi setelah Nabi lahir hari ke-7, Sayyidina Abdul Muttalib itu dikasih ilham sama Allah Ta'ala untuk memberikan nama kepada cucunya ini dengan nama Muhammad. Ya, maka diumumkan di depan Ka'bah, cucuku ini namanya Muhammad. Abdul Muttalib ini kakek Nabi, ini adalah pemimpin Quraisy. Dibawa itu Rasul di depan Ka'bah, dibanggakan di hadapan orang-orang Quraisy. Seraya beliau mengatakan, saya kasih nama anak cucuku ini dengan nama Muhammad. Ya, maka ketika itu orang-orang Quraisy pada ingkar. Mereka berkata, "Ya Abdul Muttalib, lima sammaitahu bi Muhammadin wa laysa min asma'i abaik." Abdul Muttalib, kenapa kok kamu ngasih nama cucu kamu ini dengan Muhammad? Padahal tidak ada loh nama Muhammad itu dari nama datuk-datuk kamu. Nah, karena adatnya orang Arab itu kalau ngasih nama sesuai dengan nama siapa ini? Datuk-datuknya. Adatnya orang Arab itu kalau ngasih nama sesuai dengan nama apa? Datuk-datuknya. Padahal di antara datuknya Nabi tidak ada yang namanya Muhammad. Orang-orang Quraisy mereka ingkar. Mereka katakan, Abdul Muttalib, kenapa kok kamu ngasih nama cucu kamu ini dengan Muhammad? Padahal Muhammad bukan termasuk nama datuk-datuk kamu. Maka apa jawaban daripada Sayyidina Abdul Muttalib? Beliau mengatakan, saya berharap bahwasanya cucuku ini menjadi orang yang dipuji ada di langit dan juga dipuji ada di bumi. Dan harapan Sayyidina Abdul Muttalib dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya orang yang dipuji baik oleh penduduk langit dan juga dipuji oleh penduduk bumi. Bahkan musuh saja juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ism itu alal musammah. Kalau ngasih nama itu kita berharap sesuai dengan nama tersebut. Kita punya anak kasih nama Muhammad, kita berharap anak kita jadi orang yang terpuji, orang yang banyak keistimewaannya. Al-ismu alal musammah. Nah, iya.
Nah, itulah yang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dikasih nama dengan nama Muhammad. Nah, ini nama yang istimewa. Nah, sampai-sampai ada juga riwayat mengatakan orang kalau namanya Muhammad maka insya Allah tidak tersentuh dengan api neraka. Nah, Muhammad atau Ahmad, nah, insya Allah tidak tersentuh dengan api neraka. Tapi jangan jadi orang maghrur. Nah, ya, jangan jadi orang maghrur. Oh, berarti aman siksa neraka. Wis tak maksiat aja. Akhir hayat ganti nama Cristiano Ronaldo nanti dia. Nah, iya, tidak boleh jadi orang maghrur. Nah, iya, jangan jadi orang maghrur. Nah, dikatakan seperti itu. Baik. Kemudian juga dikatakan di dalam riwayat yang lain, pernah suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau melaksanakan sholat asar. Ya, Sayyidina Abu Bakar beliau melaksanakan sholat asar. Thumma kharaja yamshi, kemudian setelah beliau sholat asar, beliau keluar daripada masjid berjalan. Fara'al Hasan yal'abu ma'asibyan, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau melihat Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang bermain-main dengan anak-anak kecil. Iya, ketika itu usia Sayyidina Hasan itu usianya 7 tahun. Nah, ketika kejadian ini usianya Sayyidina Hasan itu usia 7 tahun. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau berhentikan daripada perjalanan pulangnya, beliau mendekati Sayyidina Hasan, kemudian digendong, ditaruh ada di mana ini? Nah, di pundaknya seperti ini. Nah, ya, ditaruh ada di pundaknya seperti ini. Sayyidina Abu Bakar gendong Sayyidina Hasan, kemudian ditaruh ada di pundaknya. Maka setelah ditaruh ada di pundaknya, Sayyidina Abu Bakar beliau berkata, bi abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali wa aliyat haq. Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, demi ayahku, ini anak ini lebih mirip dengan Nabi Muhammad, tidak mirip dengan ayahnya yaitu Sayyidina Ali. Nah, ini anak ini kata Sayyidina Abu Bakar, ini lebih mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mirip dengan Ali. Ketika itu Sayyidina Ali ada di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Wa aliyun yadhak, dan ketika itu Sayyidina Ali cuma tersenyum ketika itu, tertawa tersenyum. Nah, fihi isy'ar bi tasdiqihi lahu. Ya, seakan-akan senyuman Sayyidina Ali ketika mendengarkan ucapan Sayyidina Abu Bakar, ini anak lebih mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan ayahnya yaitu Sayyidina Ali. Senyuman Sayyidina Ali ketika dengar itu ucapan, itu seakan-akan adalah bentuk ekspresi beliau mempercayai atau membenarkan ucapan Sayyidina Abu Bakar. Memang mirip Sayyidina Hasan ini. Iya. Makanya Sayyidina Hasan itu mirip dengan Nabi dari ujung kepala sampai apa ini? Tengah badan. Nah, kalau Sayyidina Husain dari tengah badan sampai bawah kaki. Nah, iya. Nah, itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, seorang yang istimewa, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya. Pernah suatu saat, iya, seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Busrin, ya, beliau pernah ditanya, ara'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syaikha? Wahai Abdullah bin Busur, saya mau tanya sama kamu, apakah kamu pernah ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tua? Ya, pernah enggak kamu lihat wajah Nabi itu ketika usia tua? Pernah enggak kamu lihat? Maka Sayyidina Abdullah bin Busrin radhiyallahu an beliau mengatakan, kana fi anfaqatihi sya'aratun bidun. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi tua, cuma yang saya lihat itu di anfaqahnya Nabi. Ini anfaqah ini apa ini? Bulu yang ada di bawah bibir bawah ini. Bulu di bawah bibir bawah ini. Saya tidak pernah melihat Nabi itu tua wajahnya. Hanya saja yang saya lihat itu di anfaqahnya Nabi itu ada beberapa helai bidun yang berwarna putih. Nah, iya. Ada riwayat juga yang lain mengatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka ditemukan ada di rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih daripada 20 helai rambut uban. Nah, jadi ketika Nabi wafat itu didapatkan tidak lebih ubannya itu sebanyak 20 helai, tidak nyampe 20 helai. Padahal wafatnya usia 63 tahun. Sekarang kok 63 tahun? Usia 40 tahun ubanan banyak ini. Nah, usia 50 tahun ubanan itu apa? Banyak. Tapi ketika di hari wafatnya Nabi, itu sahabat menghitung berapa uban yang dimiliki oleh Nabi, ternyata ubannya tidak lebih daripada 20 helai. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah seorang yang selalu kelihatan muda badannya. Ya, tidak ada tanda-tanda orang yang tua, bungkuk atau capek atau apa, dengkulnya kemeng, apa ini? Zaman sekarang kan banyak ini, asam urat atau apa, tidak ada. Nah, Nabi tidak seperti itu.
dikatakan seperti itu. Sayyidina Anas bin Malik, beliau menceritakan atau mensifati beberapa ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rab'atan minal qaum, adalah orang yang badannya itu adalah rab'ah. Rab'ah itu marbuk, ya, proporsional, ya. Laisa bitawil wala bil qasir. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau tidaklah beliau tidaklah tawil, tinggi atau jangkung bahasa sekarang, wala bil qasir, dan tidak juga Nabi itu kecil, pendek atau cebol. Nah, Nabi itu tinggi, tapi tingginya itu tidak menjadikan seperti orang jangkung. Ya, dan Nabi tidak pendek seperti orang cebol, tengah-tengah. Tapi anehnya setiap kali Nabi itu berdiri atau berjalan dengan sahabatnya, maka pasti Nabi terlihat lebih tinggi. Ya, pasti terlihat Nabi lebih apa? Tinggi. Walaupun yang di samping Nabi adalah orang yang tinggi, tapi anehnya kalau Nabi itu berjalan dengan orang, ternyata Nabi itu kelihatan lebih tinggi. Allah muliakan Rasulullah ini. Nah, ya, Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azharul laun, laisa bi abyad amhak wala adam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kulitnya bercahaya, ya, kulitnya bercahaya. Bukan maknanya seperti orang yang kulitnya hitam, putih yang kelewat batas, kayak orang belang-belang itu loh. Nah, bukan gitu, bukan putihnya seperti itu. Itu putih yang tidak indah. Kalau ada orang itu dia kulitnya putihnya itu kelewat batas, itu kadangkala tidak indah, terkesan aneh. Ya, terkesan apa? Aneh. Nah, sedangkan Nabi itu kulitnya bercahaya, putih yang bercahaya, bukan putih yang kelewat batas seperti orang yang terkena penyakit belang, tapi belangnya rata sekujur tubuh, hendak, bukan putih seperti itu. Tidak pula sawo matang, putih Nabi itu. La bijadin qatid wala sabtin rajilin. Kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik, bagaimana itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah rambut beliau itu keriting seperti orang-orang Afrika, keriting. Tidak. Wala sabitin rajil, dan tidak pula rambut Nabi itu lurus kayak orang habis diapakan ini, rebonding. Iya, Nabi itu rambutnya tidak keriting, dan tidak pula rambutnya lurus. Kalau dibahasakan rambut bergelombang. Nah, iya, kalau kita rambut bergelonjang. Nah, tapi kalau Nabi rambut bergelombang. Nah, kita gerunjal. Nah, iya, bergelombang, rambutnya Nabi itu bergelombang. Dikatakan seperti itu. Dan seringkali didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya itu sampai ada di bawah telinganya, agak panjang jadi. Nah, seringkali didapati rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ada di bawah telinganya. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian pernah suatu saat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga pernah ditanya, al khababan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Anas bin Malik, apakah Nabi itu pernah takhdib? Nah, takhdib itu pakai apa? Semir merah dan semir kuning. Kalau hitam tidak boleh ya. Orang kalau dia beruban semir hitam hukumnya apa? Haram. Taswidu syaib haram hukumnya. Menghitamkan rambut uban haram hukumnya. Tapi orang kalau dia beruban semir warna merah atau semir warna kuning, itu sunnahnya Nabi. Dan Sayyidina Anas beliau ditanya, ya, apakah Nabi itu pernah nyemir rambutnya dengan warna merah atau kuning? Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la, tidak pernah. Innama kana syai'un fi sudghih, hanya saja didapati ada sedikit semir itu di pelipisnya Rasulullah. Rambut yang di pelipisnya rambut apa ini? Alis yang ujung. Nah, itu didapati ada sedikit semir. Nah, ya, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu tidak beruban rambutnya. Makanya ketika wafat didapati rambut beruban tidak lebih dari berapa tadi? 20 helai. Nah, ya, tidak lebih daripada 20 helai. Nah, gitu, dikatakan seperti itu. Nah, ini beberapa daripada syama'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pernah suatu saat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra fi khidriha. Kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih malu
jauh lebih malu ketimbang seorang gadis yang dia sembunyi ada di dalam tabirnya. Nah, iya. Kalau ada seorang laki-laki mau ngelamar perempuan, seorang gadis, itu si gadis itu dia malu apa enggak? Pasti kan sembunyi kan? Nah, si gadis itu pasti apa itu? Nggak mungkin dia bukai pintu. Oh, fadol, itu bukan, itu gadis merokbal namanya itu. Nah, iya, itu bukan gadis yang benar itu. Iya, tapi kalau dia seorang gadis didatangi seorang laki-laki mau dilamar, malu dia. Dia sembunyi di dalam apa ini? Kelambunya atau sembunyi di dalam kamarnya. Nah, kata Sina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi SAW jauh lebih malu daripada seorang gadis yang dia sembunyi karena malu, sembunyi di dalam kamar atau di dalam selambu. Nah, iya, apa maknanya? Bukan maknanya Nabi ini haya mau masuk malu, bukan gitu maksudnya. Al-haya di sini. Maksud daripada rasa malu di sini, Nabi itu menjaga dirinya. Nabi itu menjaga kehormatannya, tidak mau mengerjakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang ada aib di dalamnya. Itu rasa malunya Nabi menjaga itu lebih daripada rasa malu seorang gadis tadi itu. Jadi Nabi di dalam masalah menjaga muru'ah, di dalam masalah menjaga harga dirinya, di dalam masalah menjaga kehormatan dirinya, Nabi itu sangat malu mendekati perbuatan tercela. Rasa malunya Nabi itu jauh lebih besar daripada seorang gadis yang malu, yang bersembunyi ada di dalam apa itu? Di dalam kamarnya. Maknanya beliau malu untuk mengerjakan perbuatan yang tercela. Jaga muru'ah. Nah, ini penting. Nah, itu maknanya menjaga muru'ah. Makanya setiap orang muslim itu harus jaga muru'ah. Thalibul ilm harus menjaga muru'ah. Tidak boleh mengerjakan perbuatan yang tidak pantas dikerjakan sama thalibul ilm. Tidak boleh itu, jaga muru'ah itu. Nah, Nabi itu sangat menjaga muru'ah. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW itu kalau sudah tidak senang dengan sesuatu maka tampak di wajahnya. Nabi tidak perlu mengucap saya tidak senang, enggak. Nabi diam. Tapi dari wajahnya itu bisa diketahui ada perubahan tekstur wajah. Ada perubahan daripada raut wajahnya Nabi yang menunjukkan kalau Nabi tidak berkenan. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan bagaimana itu para sahabat mereka tahu kalau Nabi tidak berkenan bukan karena Nabi berkata tapi dengan raut wajahnya. Nah, ini termasuk sama'li Nabi. Kalau tidak senang tunjukkan dengan wajahnya. Nah, ya, ini termasuk sama'li Nabi ini. Nah, dan tidak pula Nabi SAW itu mencaci makanan, sama sekali tidak pernah mencaci makanan. Ini istahahu akalah wa illa tarakah. Nabi itu tidak pernah mencaci makanan sama sekali. Kalau beliau tertarik maka beliau makan, tapi kalau beliau tidak tertarik beliau tinggalkan, beliau tidak makan. Iya, sebagaimana ketika Nabi dan para sahabat disodori apa itu? Adzibah, bob, daging hewan bob. Bob itu apa? Kadal apa ini? Kadal gurun ya, kadal gurun. Ya, itu halal dimakan. Itu bukan suatu yang haram untuk dikonsumsi. Ya, ini bukan kadal-kadal yang di pinggir jalan ini, di kadal plek bakar. Ini primitif namanya itu. Ya, atau apa? Biawak, bukan. Dhabbah itu bukan biawak. Ya, kalau di kamus ya biawak artinya itu bukan biawak itu. Dhabbah itu adalah hewan yang tinggal di padang pasir yang tidak minum air. Ya, dia tidak minum air dhabbah itu. Ya, itu boleh dimakan. Tapi ketika Nabi SAW disodori daging dhab tadi itu, Nabi tidak makan. Nabi perintahkan para sahabat untuk makan, tapi Nabi tidak makan. Kenapa? Nabi tidak selera. Nabi tidak senang dengan makanan itu. Nabi tidak mencaci. Nah, ini ambil pelajaran, kita kalau tidak senang dengan suatu makanan, jangan dicaci. Kalau senang makan, tidak tertarik sudah tinggalkan aja. Makanan saja tidak pernah dicaci, apalagi mencaci manusia. Mencaci makanan itu apakah makanannya sakit hati? Ya tidak punya hati, makanan kok punya hati. Mencaci makanan saja Nabi tidak pernah, apalagi mencaci siapa ini? Manusia. Hasya wa kallah, mustahil. Kalau Nabi SAW beliau pernah mencaci makanan, mencaci manusia, mustahil. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW kalau berbicara itu tartil, pelan-pelan. Nah, ini yang suka kelipet-lipet, ngomongnya cepet, tidak jelas, tidak cetok, sudah sak jam orang tidak ada yang paham. Nah, ini hati-hati ini.
Tuh lihat bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law addahu al-'ad la ahsahu. Ya, kata Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara suatu pembahasan, kalau beliau berbicara sesuatu pembahasan, andai kata ada orang yang ingin mengulangi apa yang diucapkan sama Nabi, la ahsah, maka pasti orang itu bisa menghafalnya dan pasti bisa mengulangi seperti yang Nabi katakan. Itu menjelaskan tartil ucapannya, pelan-pelan. Orang yang dengar itu ketika dengar ucapan Nabi detail dengarnya. Ya, bukan kalimatnya keseret-seret, bukan agak geremeng, bukan apa lagi nih? Enggak nyeret-nyeret, enggak geremeng, jelas detail. Sekiranya kalau ada orang mengulangi la ahsah, maka pasti dia menghafal dan dia bisa mengulangi seperti yang Nabi katakan. Saking apanya ini? Detailnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini butuh belajar ini. Nek ngomong yang jelas, yang keras suaranya. Ya ini laki ngomong pelan. Wis pelan, ndak jelas. Mau ngomong A, jelimet kemana-mana. Ini laki atau apa ini? Anda ini harus belajar kayak gini nih. Nah, iya harus belajar. Ya seorang mukhatib, ya seorang mutakallim, seorang orator yang ulung, ya seorang orator yang ulung itu adalah orang yang dia kalau menyampaikan sesuatu itu bisa jelas. Ndak kesana, ndak kesini, ndak panjang lebar gitu. Wis to the point, tapi jelas. Sekiranya orang dengar itu detail jelasnya, suaranya jelas, ya kalimatnya jelas. Nah, itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suaranya seperti itu kalau sedang berbicara. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian juga beberapa hadis yang berkenaan daripada keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan keutamaan daripada para sahabatnya. Ya. Siapa sih sahabat itu? Sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi atau melihat kepada Nabi minal muslimin, dan ketika dia berjumpa atau melihat dalam keadaan muslim. Ketika berjumpa dan melihat dalam keadaan muslim. Nanti ketika dia mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Nah, jadi kalau ada orang pernah ketemu sama Nabi di zaman Nabi, pernah ketemu sama Nabi tapi dia kufur, tidak beriman sama Nabi. Setelah Nabi wafat masuk Islam dia, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Walaupun pernah melihat siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi daripada para sahabat Nabi. Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ya beliau itu termasuk satu di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Maka bagaimana Sayyidina Ammar bin Yasir ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'bud wa imra'atan wa Abu Bakrin. Kata Sayyidina Ammar, ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu tidak ada orang yang beriman sama Nabi kecuali saya lihat ada 5 budak. Nah, 5 budak ini termasuk 5 orang yang awal masuk Islam. Siapa 5 budak? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang kedua, Sayyidina Zaid bin Harithah. Oh ya, seorang budak yang diangkat sebagai anaknya Nabi, bukan jadi anak Nabi ya, anak angkatnya Nabi, Sayyidina Zaid bin Harithah. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, Sayyidina Amir bin Fuhairah atau bin Fahirah. Amir bin Fahirah. Ini seorang budak yang awal masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, Abu Fukaihah. Nah, ya, yang keempat yaitu adalah Abu Fukaihah. Nah, kemudian yang kelima, Ubaid bin Zaid al-Habashi. Nah, ya, Ubaid bin Zaid al-Habashi. Ini 5 budak yang awal masuk ke dalam agama Islam. Saya saksikan ketika itu, kata Sayyidina Ammar, ada 5 budak yang bersama dengan Nabi dan ada 2 wanita yang bersama dengan Nabi yang masuk Islam juga. Siapa 2 wanita? Yang pertama, yang pertama yaitu adalah Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah radhiyallahu anha ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam alal itlaq. Pertama kali manusia tanpa melihat laki perempuan ya. Tanpa melihat laki perempuan yang pertama kali masuk Islam Siti Khadijah. Ya, 2 perempuan yang dimaksud sama Sayyidina Ammar yaitu Siti Khadijah, kemudian yang kedua Sayyidatuna Ummu Aiman.
Ya, Ummu Aiman. Ummu Aiman itu namanya adalah Barokah. Ya, budak daripada ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setelah ayah Nabi wafat berarti menjadi warisannya Nabi, jadi budaknya Rasulullah. Dan beliau juga termasuk ibu asuhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu juga saya lihat ada Sayyidina Abu Bakar. Ya, ini beberapa orang yang termasuk awal-awal masuk ke dalam agama Islam yang dilihat oleh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dikatakan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ay Amr bin al-As ala jaish dzati salasil. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus seorang sahabat yang bernama Sayyidina Amr bin al-As. Diutus sama Nabi ala jaisi dzati salasil untuk menjadi pemimpin di dalam peperangan dzati salasil. Nama peperangan ini. Iya. Maka ketika itu saya bertanya sama Nabi. Kata Sayyidina Amr bin al-As, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu cintai? Wah, ini istimewa ini. Kalau cinta sama Nabi ya sudah wajib hukumnya tanpa terkecuali. Tapi kalau Nabi paling cinta sama dia, ini kan istimewa ini. Kata Sayyidina Amr bin al-As, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan yang paling aku cintai Aisyah. Fakultu minar rijal, kemudian saya bertanya, lah kalau dari golongan laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, ayahnya Aisyah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma Umar ibn Khattab. Kemudian setelah Abu Bakar, orang yang paling cintai, yang saya cintai adalah Umar bin Khattab, kata Nabi. Fa'ad dari jalah. Nabi ketika itu menyebutkan beberapa laki-laki yang lain yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Sayyidina Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Nah, ya, termasuk Sayyidina Abu Ubaidah bin al-Jarrah itu juga disebut sama Nabi termasuk orang yang paling beliau cintai. Ini beberapa sahabat yang istimewa. Ya, beberapa sahabat yang istimewa. Pernah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi. Beliau mimpi masuk ke dalam surga. Ya, beliau bermimpi masuk ke dalam surga. Ini mimpi diceritakan sama Nabi kepada para sahabatnya. Fa idza ana bi Rumaisah imraati Abi Talhah. Maka ketika itu saya lihat ada Rumaisah. Rumaisah ini adalah istri Abi Talhah di dalam surga. Ya. Kemudian juga wasami'tu khashfah faqultu man hadha faqala hadha Bilal. Saya juga mendengar di dalam surga itu ada suara langkah kaki. Maka ketika saya bertanya siapa itu suaranya Bilal. Nah, iya, ini berarti Nabi ngelihat di dalam mimpinya di dalam surga ada Sayyidina Bilal, ada istrinya Sayyidina Abu Talhah. Iya. Kemudian kata Nabi, saya juga melihat ada satu istana di dalam surga. Bifina'ihi jariyah, itu di halaman istana ada seorang bidadari. Ya, di halaman istana ada seorang bidadari. Maka Sayyidina Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, beliau bertanya, "Liman hadza ya Rasulullah?" Itu istana punya siapa ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Li Umar." Istana itu adalah miliknya Umar bin Khattab. Nah, ya, secara tidak langsung Nabi menceritakan ini orang-orang yang bakal masuk ke dalam apa ini? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Punya keistimewaan yang luar biasa ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pernah ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi. Ya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, bertanya mengenai hari kiamat. Ya, maka ketika dia tanya mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Nabi tidak menjawab hari kiamat itu kapan, karena yang tahu hari kiamat hanya siapa ini? Allah Ta'ala. Tapi Nabi malah balik tanya, madza a'datta laha? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Tanya Nabi kepada orang tersebut. Maka orang tersebut dia mengatakan, "La saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, illa anni uhibbullah wa rasulah." Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, hanya saja saya ini punya satu bekal. Apa itu? Saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada Rasulnya. Kalau engkau tanya apa yang sudah saya persiapkan dari sholatku, dari puasaku, dari ibadahku, la saya tidak punya sama sekali.
Hanya saja yang saya punya, saya cinta kepada Allah dan saya juga cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, anta ma'a man ahbabtah. Kalau begitu kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Itu Sayyidina Anas ketika dengar jawaban Nabi kepada orang tersebut, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Sayyidina Anas bin Malik ketika dengar kabar daripada Nabi, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Riwayat yang lain mengatakan Sayyidina Anas ini senang luar biasa dengan itu kabar. Padahal kan ini bukan Nabi, anta di sini kan bukan Sayyidina Anas ini. Orang yang bertanya tadi kan, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Tapi ketika Sayyidina Anas dengar ucapan Nabi tadi itu, Sayyidina Anas itu senang yang luar biasa, gembira yang luar biasa. Beliau mengatakan, saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar, dan saya berharap aku akan bersama dengan mereka dengan modal cintaku bersama dengan mereka, walaupun saya tidak bisa beramal semisal dengan amalnya mereka. Iya, anta ma'aman ahbabtah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini Sayyidina Anas ketika dengar Nabi menjawab kepada seseorang yang bertanya dengan jawaban tadi itu, Sayyidina Anas girang luar biasa. Dia katakan, saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar. Iya, dan saya berharap kepada Allah, aku nanti kelak di akhirat bersama dengan mereka dengan modal cintaku kepada mereka. Bukan modal ibadahnya, dengan modal cintaku kepada mereka, walaupun saya tidak bisa beramal dengan semisal amalnya mereka. Ini dalil orang kalau sudah cinta loh ini. Cinta ini bukan bilisan setiap orang muslim. Cinta enggak Rasulullah ya cinta, enggak ya ditempeling bisa jadi orang itu. Ya, setiap orang cinta, tapi cinta itu bukan bilisan. Cinta itu menancap ada di mana ini? Di hati. Menancap ada di dalam hati. Karena nancap kuat di dalam hati, akhirnya tampak tanda-tandanya dari perbuatannya. Perbuatannya mirip dengan orang yang dicintai. Dia kalau dengar ceritanya orang yang dia cintai senang. Nah, iya. Maka kata Sayyidina Anas, saya berharap saya akan masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar, dengan modal cintaku kepada mereka, walaupun saya tidak bisa beramal semisal dengan amalnya mereka. Masyaallah. Ada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. إذا